Terima kasih bahwa tadi sudah dijelaskan oleh ahli ya, mengenai bagaimana proses peradilan itu. Jadi proses peradilan itu adalah suatu proses pengujian apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak sah. Nah, dalam proses pengujian itu sudah semakin jelas bahwa dua alat bukti itu bukan sekedar alat bukti secara harafiah, tetapi alat bukti yang memiliki relevansi. Tadi sudah dicontohkan dalam hal tindak pidana bersifat material, pembunuhan misalnya, maka alat bukti berupa visum et repertum menjadi sesuatu yang mutlak harus ada. Nah, begitu juga dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi yang merupakan pidana material, maka bukti kerugian negara itu harus mutlak dan itu harus dijadikan temuan sebelum dilakukannya penetapan tersangka. Tadi ahli sudah menjelaskan bahwa alat bukti permulaan itu sudah diperoleh sebelum penetapan tersangka. Nah, dengan demikian maka berdasarkan alat bukti kemarin yang disampaikan oleh penyidik bahwa tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Nah, jadi sebagaimana tadi disebutkan juga oleh ahli kerugian negara bahwa alat bukti kerugian negara itu harus dinyatakan oleh BPK. BPKP boleh menghitung. Jadi gelar perkara, expose itu adalah proses mendapatkan alat bukti, bukan sebagai alat bukti. Nah, jadi dengan demikian menjadi terang benderang, apalagi tadi dijelaskan oleh Saudara Ali soal kewenangan. Bahwa kewenangan menilai suatu keputusan menteri yang merupakan diskresi, yaitu keputusan menteri yang diambil berdasarkan kondisi konkret yang tadi dijelaskan oleh ahli pangan dan ahli ekonomi, bahwa memang terjadi kelangkaan. Bahkan apabila menteri tidak mengambil tindakan kebijakan importasi gula saat itu, maka negara akan rugi setidak-tidaknya 8 triliun tadi disampaikan. Nah, ini sudah semakin jelas ya bahwa di dalam sidang pra-peradilan ini ya, satu kewenangan dari menteri adalah kewenangan yang bersifat administratif ya, dan penilaiannya harus di dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Jadi tidak bisa dilihat di dalam ruang lingkup hukum yang lain. Kemudian yang kedua juga mengenai alat bukti, tidak ada alat bukti kerugian negara. Nah, dengan demikian maka kita serahkan nanti hakim yang menilai. Namun upaya dari penasihat hukum untuk mengungkapkan kebenaran material di dalam yang berkaitan dengan aspek formil dalam penetapan tersangka sudah terpenuhi ya, termasuk tadi mengenai penahanan. Nah, itu dari penjelasan ahli maka ada hal-hal yang dipertanyakan ya, melanggar proses penegakan hukum, fair trial, dan berdasarkan pre-assumption of innocence. Demikian. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih, Pak.